Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas contoh kasus yang kedua, pengaplikasian rumus pada Microsoft Excel. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin mengikuti, boleh mempauskan video ini dan membuat tabel yang sudah saya sediakan. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada tabel data penjualan, di sini ada tabel barang. Nah, kita akan mengisi tabel data penjualan ini dengan mengacu pada tabel barang ini. Langsung saja, bagaimana caranya? Pada kolom nama barang ini, kita bisa lihat di comment cell instruksinya. Data diambil dari tabel barang kolom ketiga dengan menggunakan kunci pembaca kolom kode barang. Berarti kita mengisinya dengan menggunakan fungsi lookup. Langsung saja, sama dengan lookup, kolom kunci pembaca, titik koma, tabel barang, kita blok. Di sini sudah saya beri nama tabel ini sebelumnya ya. Titik koma, karena dia berada di kolom ketiga, kita ketik 3, tutup kurung, enter. Inilah namanya. Bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Jadi inilah hasilnya untuk kolom nama barang. Bagaimana dengan kolom harga satuan? Langsung saja kita lihat instruksinya. Data diambil dari tabel barang kolom kelima dengan menggunakan kunci pembaca kolom kode barang. Berarti kita masih menggunakan fungsi lookup ya. Langsung saja sama dengan lookup, kolom kode pembaca, titik koma, karena harga satuan berada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia berada di kolom kelima, kita ketik 5. Harga satuan ini sama dengan harga jual, tekan enter. Jika sudah, bisa kita tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Masih gampang ya? Oke, lanjut saja. Untuk kolom minimum potongan atau satuan, jumlah minimum pembeli untuk mendapatkan potongan. Oke, untuk minimum potongan berarti untuk mendapat potongan, misalnya teh pucuk harum ini harus dibeli sebanyak 125 dus. Karena di sini satuan, berarti dia harus 125 dus baru akan mendapat potongan. Karena minimum potongan itu didapat dari sini. Baik, bagaimana caranya? Langsung saja. Sama dengan minimum potongan ini berada di 3 karakter sebelah kiri pada kode potongan. Karena kita membutuhkan 3 karakter yang di sini, jadi kita menggunakan fungsi left. Karena juga kita harus menggunakan fungsi lookup untuk membaca tabel ini, maka kita gunakan fungsi lookup. Jangan lupa kode kunci pembacanya, karena dia berada di kolom ke-2. Kita ketik 2. Nah, karena kita membutuhkan 3 karakter kode potongan untuk mendapatkan minimum potongannya, maka kita ketik 3, tutup kurung. Nah, karena di sini juga ada satuan, maka kita harus menggabungkan satuan yang ada di sini dengan menggunakan fungsi dan. Lookup. Berarti ini berada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di kolom ke-4. Kunci pembaca, titik koma, tabel, titik koma. Karena dia berada pada kolom ke-4. Kita ketik kurung. Jika sudah, tekan enter. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini bisa kita tarik ke bawah. Beginilah hasilnya. Kita sudah mendapatkan minimum pembeliannya beserta satuannya. Baik, untuk kolom harga bruto, syaratnya adalah jumlah barang dikali dengan harga satuan. Ini gampang ya, kita tinggal kalikan saja. Sama dengan harga barang, jumlah barang dikali dengan harga satuan. Langsung saja di enter. Seperti ini. Jika sudah, bisa kita tarik ke bawah. Oke, seperti inilah hasilnya. Baik, lanjut untuk potongan. Kita lihat syaratnya. Jumlah minimum pembelian untuk mendapatkan potongan. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, untuk mendapatkan potongan, jumlah barang ini harus lebih besar dari minimum pembelian ini. Misalnya jumlah barangnya 75, minimum pembeliannya 95. Sudah jelas ini tidak akan mendapat potongan ya, karena dia di bawah jumlah minimum. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita buat rumusnya. Baik teman-teman, untuk potongan ini, fungsi potongan ini, logikanya seperti ini. Jumlah barang 75, minimum pembeliannya itu 95, berarti dia tidak mendapat potongan. Jadi kalau dia jumlah barangnya 100, minimum 95, berarti dia mendapat potongan. Nah, 5% ini kita dapat dari sini. Kita dapat
kita dapat dari sini 0,5 ini nanti akan kita kalikan dengan 100, misalnya sama dengan 0,05 akan kita bagikan dengan 100, berarti akan mendapat 0,05. 0,05 ini sama dengan 5%. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak akan melakukan seperti itu, langsung saja kita bikin dengan rumusnya. Bagaimana caranya? Langsung saja, sama dengan jika jumlah barang ini lebih besar dari minimum pembelian, ini minimum potongan, ini kan 0,95, sementara kita hanya butuh 95 ini. Nah, kita juga tidak bisa menggunakan fungsi mid karena di bawah ini semuanya 3 karakter. Kalau kita hilangkan 0 ini, dia jadinya 2 karakter. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan fungsi value. Karena kita butuh di sini 3 karakternya saja, maka kita juga menggunakan fungsi left karena dia di bagian belah kiri. Left titik koma, karena kita butuh 3 karakter, maka kita ketik 3 tutup kurung. Nah, berarti kita sudah mendapatkan untuk minimum pembelian atau minimum potongan yang di sini. Nah, berarti jika jumlah barang lebih besar dari minimum potongan, maka jumlah barang ini kita kalikan dengan harga satuan, kita kalikan dengan potongannya atau diskonnya. Nah, diskonnya itu karena dia berada pada tabel barang dan juga belum berbentuk persen, maka kita akan menggabungkan fungsi value, right, serta flock up. Langsung saja flock value, karena dia berada di sebelah kanan, ini koma ini termasuk karakter ya, berarti dia ada 5 karakter. Kita menggunakan fungsi right, karena dia berada pada tabel barang, flock up itu harus berada di dalam right. Jadi kita ketik flock up, kunci pembaca, tabel barang. Nah, di sini karena dia berada pada kolom kedua, maka kita ketik 2. Tutup kurung. Untuk fungsi flock up sudah selesai, berarti kita masuk ke fungsi right. Right ini kita butuh 5 karakter yang ada pada kode potongan ini, berarti kita ketik 5. Tutup kurung 2 kali. Jangan lupa seperti tadi kita bagikan dengan 100. Nah, selesai jika jumlah barang lebih besar dari minimum potongan atau minimum pembelian. Nah, jika tidak lebih besar, maka dia tidak mendapatkan potongan, berarti sama dengan 0. Tutup kurung. Jika sudah, kita tekan enter. Oke, kenapa ini 0? Kenapa ini tidak ada hasil? Karena jumlah barangnya 75 dan tidak termasuk dalam minimum pembelian, berarti dia di bawah minimum pembelian atau minimum potongan. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini hasilnya untuk potongan. Kalau kita logikakan, ini sama dengan 92 dikali harga satuan dikali potongan, maka hasilnya seperti ini. Baik, jika sudah, kita masuk pada total harga. Untuk total harga, kita lihat syarat ketentuannya, harga bruto dikurangi potongan, sama dengan harga bruto dikurangi potongan. Langsung saja kita enter. Bisa kita tarik ke bawah. Oke, maka hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Salam untuk Anda.